Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma ba'd. Syafir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'd. Yang kami hormati segenap hadirat, santriin-santriyat, ulama yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada pada hari ke-4 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan puasa, beribadah di bulan yang mulia, yang penuh berkah, yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pengajian kali ini kita berbicara tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bunya al-Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam didirikan atas 5 dasar. Jadi agama Islam itu fondasi dasarnya itu ada 5. Ibarat bangunan itu ada fondasi. Sebuah rumah pengen kokoh, maka fondasinya harus kokoh. Nah, begitupun agama Islam itu kokoh karena ditopang oleh pondasi 5 dasar tersebut. Apa itu? Pertama, syahadatu alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, pondasi pertama adalah syahadat. 2 kalimat syahadat, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersaksi itu berarti apa? Kita mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Berarti kita mengakui diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang maha kuat, dan yang maha segalanya. Kita yang maha lemah. Bagaimanapun seorang manusia cerdasnya, kalau Allah izinkan, kalau Allah cabut ilmunya, dia tidak bisa punya apa keahlian ilmu. Bagaimanapun dia kaya, sekaya apapun, contoh ada Fir'aun, ada Qarun, ada Sa'labah dan sebagainya, ya, begitu kayanya Qarun sampai kuncinya gudang kekayaannya itu sampai dimuat oleh beberapa kuda atau onta, beratus-ratus onta. Tapi begitu Allah murka, digempakan langsung, tidak ada hitungan hari, mungkin beberapa menit langsung hancur. Nah, ini syahadat ini mengandung bahwa pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa kita siap hanya mengabdi menyembah sama Allah, bahwa kita itu hamba Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, kita yang maha lemah, kita yang tidak punya bisa apa. Bagaimanapun kita berkuasa, umpamanya kayak Fir'aun, ya, tetap ada waktunya dia meninggal dunia, binasa, ya. Karena itu syahadat ini penting pada diri kita. Syahadatnya harus ucapan iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati dan pikiran kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tindakan kita selaras mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya sekarang semua orang Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Maka kita di bulan suci ini semuanya puasa kecuali perempuan yang haid ya. Kecuali umpamanya orang sakit, kecuali orang bepergian ya. Nah, ini ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sangat sepuh. Nah, itu ada dispensasi, ada keringanan, ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan sesungguhnya kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad adalah manusia termulia ya Allah ciptakan, dan juga beliau sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus utusan Allah. Utusan itu apa? Seseorang yang diberikan mandat oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah, yaitu yang berupa apa? Yang berupa katakan perintah Allah, yang berupa larangan Allah, dan yang berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan, mentuhankan Nabi Muhammad SAW sama seperti kayak siapa tuh? Nabi Isa. Jangan ya. Umatnya Nabi Isa itu saking mengkultuskannya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Kan orang apa kaumnya Nabi Isa itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Nah, kita mah enggak. Allah itu dipertegas dalam surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah Maha Satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu enggak nikah, enggak punya anak. Ya, jadi ini harus kita tanamkan ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau kita berselawat sallallahu ala Muhammad, ya Allah limpahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Ada Allah sebagai Tuhan, ada Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, kekasih Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikan rahmat, kemuliaan, keselamatan pada Nabi Muhammad SAW. Ini penting, sholawat ini penting, yang membedakan dengan umat-umat yang lainnya, terutama umat Nabi Isa. Begitu dahsyatnya sholawat sehingga ada Tuhan, ada hamba. Sehingga ketika orang bersolawat pada Muhammad SAW, itu kata Muhammad SAW akan dibalas, kalau 1 kali dibalas oleh Nabi 10 kali. Kalau 10 dibalas 100. Kalau 100 dibalas 1000. Kalau 1000 diberikan apa yang ia mau, minta sama Allah akan diijabah. Maka anjuran dari Masyaikh Lirboyo, Kiai Lirboyo itu minimal kita bersolawat sholawat Muhammad itu sehari semalam 1000 kali. Karena di situ tidak hanya kita diingatkan bahwa ada Allah sebagai Tuhan kita dan ada Nabi Muhammad sebagai hamba terkasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ juga kita dengan kita bersolawat kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW ya. Syafaat ya. Karena apa? Kita sebagai manusia yang penuh dosa, tentunya kita berharap rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat syafaat baginda Rasulullah SAW, terlebih nanti di akhirat. Nah, ini ya dasar pertama agama Islam yang 5 tadi adalah apa? Syahadat. 2 kalimat syahadat ya. Nah, kalau di pewayangan ya, kalian pernah lihat golek atau wayang itu kan ada senjata 2 kalimat syahadat ya. Nah, itu kalau di situ kan sebagai senjata paling ampuh ya. Karena itu peninggalan ceritanya daripada Sunan Kalijaga, dakwah lewat budaya, lewat wayang, lewat tembang-tembang, ilir dan lain sebagainya. Nah, ini jadi dasar Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, bersaksi pada Allah dan bersaksi pada Muhammad SAW. Allah sebagai Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita cintai, yang wajib kita
taati dan kita laksanakan segala ajarannya. Yang kedua iqamus shalah. Ya, dasar yang kedua Islam adalah mendirikan sholat. Maka cirinya orang Islam adalah sholat, ya. Kalau ada orang mengaku Islam gak sholat, berarti dia Islamnya hanya KTP. Berarti dia sebenarnya bukan Islam. Ya, walaupun masih kecil, ya. Walaupun syarat-syaratnya sholat adalah baligh, tapi kenapa masih kecil itu harus sholat? Agar apa? Agar terbiasa. Justru sebelum baligh itu harus tahu caranya sholat, ya, seperti syarat rukunnya sholat dan yang membatalkan sholat. Ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tua, ya. Orang tua bisa mengajarkan sendiri. Kalau enggak, maka kirim kepada guru, kiai, ustadz, ke pesantren, majelis taklim atau sekolah yang ada ajaran pembelajaran tentang wudu, sholat dan yang wajib-wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban orang tua itu mengajarkan sebelum baligh tentang apa? Tentang kewajiban-kewajiban Allah, tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kewajiban, larangan juga wajib diajarkan. Katakan dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang minum khamr. Nah itu ya. Nah, ini yang dilarang juga wajib ya. Karena Nabi Isa mengatakan saya menjadi nabi itu gara-gara saya mempelajari kesalahan atau maksiat di kaum Bani Israel atau kaumnya Nabi Isa. Berarti yang salah-salah itu saya tinggalkan. Berarti selain itu berarti yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus satu paket antara yang dilarang Allah kita pelajari, yang diperintah kita pelajari. Bagaimana kita kepada anak ataupun kita sendiri cuma belajar yang wajib-wajib saja, akhirnya beranggapan semuanya wajib. Akhirnya apa? Terjerembab pada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib yang dilarang kita pelajari agar kita hindari, yang wajib kita pelajari agar kita laksanakan. Nah, ini. Jadi ini ciri daripada orang Islam adalah sholat, mendirikan sholat. Jadi sholat ini adalah sarana kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita ngobrol sama Allah. Sarana kita curhat sama Allah, sarana kita bermain dengan Allah, ya. Nah, jadi kita kalau para wali Allah itu kalau mau sholat itu persiapannya tuh bener-bener. Dari mulai bajunya rapi, wangi, hatinya sudah dikosongkan. Selain Allah hanya diisi oleh Allah. Kenapa? Karena mau menghadap yang mulia, maha mulia. Dan yang penting para kekasih Allah itu beranggapan mau bertemu dengan kekasih dirinya. Maka apa? Maka persiapannya bener. Kalau kita kan enggak ya, sholat aja gitu kan. Bajunya enggak rapi, enggak harum, hatinya pikirannya enggak dikosongkan dulu. Ya, kalau kasih Allah itu hati pikiran kosongkan. Hanya Allah yang ada pada hati dan pikirannya. Badannya sudah wangi, bajunya sudah rapi, pakaiannya yang paling istimewa. Kenapa? Karena beliau para wali Allah itu melihat Allah, memandang Allah kekasih dirinya. Maka beliau persiapan sebaik mungkin. Ya, karena sholat itu adalah sarana untuk bertemu kekasih dengan kekasihnya. Kan ada suatu cerita ya. Waktu itu Nabi Musa itu suatu ketika mau dicabut nyawanya, ruhnya ya. Allah memerintahkan siapa pencabut nyawa? Malaikat malaikat Israel. Kata Allah, Israel, coba kamu datang ke Musa, cabut ruhnya Nabi Musa. Langsung kata Israel, siap Allah, gitu kan. Di sini mungkin coba kata Allah, kamu ke si
yarju, coba Israil umpamanya ya. Nah, ini Nabi Musa ceritanya ya. Ceritanya. Nabi Musa, Assalamualaikum, kata malaikat Israil. Kata Nabi Musa, ada apa Israil? Kamu ke saya, Waalaikumsalam gitu. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyabut nyawa Anda wahai Nabi. Kalimullah kan. Kata Israil. Kata Nabi Musa, masa saya nggak percaya? Masa kekasih? Kan Allah itu kekasihnya Nabi Musa. Nabi Musa kekasihnya Allah. Kata Nabi Musa, masa kekasihnya mau membunuh yang dikasihi? Kan nggak mungkin gitu kan. Masa Allah yang mengasihi saya, yang mencintai saya dan saya mencintai Allah mau membunuh yang dikasihi? Kata Israil, kamu nggak percaya, masa sih gitu kan. Ya, sampaikan sana pada Allah, saya nggak mau gitu kan. Saya nggak mungkin saya dibunuh sama Allah, kan Allah kekasih saya mengasihi Allah, masa kekasih membunuh kekasih? Akhirnya karena malaikat Israil itu kan nggak kayak manusia ya. Manusia itu kan punya akal ya, punya kadang argumen. Kalau malaikat tuh disuruh sama Allah nyabut ya. Kalau suruh ibadah ya sujud terus, ruku terus. Jadi malaikat tuh makhluk yang taat jadi taatnya sangat beda dengan iblis yang durhakanya sangat ya. Jadi kebalikannya, kalau malaikat tuh makhluk yang sangat taat sama Allah. Jadi ada yang tugasnya menyangga aras, ada yang menyangga ini bumi, ada yang bawa matahari, ada yang bulan, udah gitu aja sampai kiamat, dari mulai dijadikan. Nah itu. Kalau iblis sebaliknya, makhluk yang sangat durhaka, durjana, yang tidak nurut sama Allah. Jadi kalau maka di sini manusia itu ada unsur iblis, ada unsur malaikat. Kalau dia taat sama Allah, dia akan melebihin mulianya malaikat. Kalau ada manusia kok bisa taat sama Allah, dia akan mengalahkan mulianya malaikat. Tapi sebaliknya, ada manusia kok durhaka sama Allah, menentang Allah, maka dia akan lebih hina daripada iblis atau setan. Contoh, Nabi Adam dimuliakan. Sama siapa? Sama Allah. Ya kan, Nabi Adam diciptakan di surga. Semua makhluk surga harus hormat sama Nabi Adam. Tapi kenapa? Ya, semuanya pada taat, tapi iblis tidak. Iblis mengatakan, saya senior, Nabi Adam junior, baru diciptakan. Berarti saya lebih mulia. Saya diciptakan dari, kata iblis ya, dari api. Adam dari tanah, berarti mulia saya. Nah, kenapa Nabi Adam dimuliakan? Karena Nabi Adam diberikan ilmu, alam Adam al-asma'ul husna. Jadi Allah mengajarkan nama-nama yang indah atau ilmu. Jadi seorang yang pengen mulia, maka belajar harus punya ilmu, ditambah dengan mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya dengan ikhlas karena Allah. Nah, itu akan menjadi mulia ya. Orang yang mulia. Kembali kepada siapa tadi? Nabi Musa. Jadi kata Nabi Musa, enggak mungkin Allah kekasih saya membunuh saya, mematikan saya. Ya namanya malaikat kan taat saja ya. Akhirnya udah sana kamu. Kan Nabi Musa itu terkenal orangnya temperamental ya. Marahan lah orangnya, marahan. Kalau sahabat tuh kayak sahabat Umar ya. Jadi orangnya tuh Nabi Musa orangnya kuat. Ada kan waktu orang Bani Israel ya, di sekali pukul langsung mati sama Nabi Musa itu. Jadi sangat kuat orangnya. Contohnya Nabi Musa benar ya? Oh iya, Nabi Musa itu kan habis memukul tentaranya Fir'aun, dikejar-kejar tentaranya Fir'aun. Nah, Nabi Musa kan lari ke kampung ya, ke gunung. Di situ ada ada sekumpulan orang yang lagi ngambil
ngambil air untuk ngasih minum ternaknya ya. Orang-orang gede-gede banget ya, sterk karena sterk itu tubuhnya kekar ya. Nah, ada 2 orang perempuan yang di pojokan. Nabi Musa ngedeketin 2 perempuan, hai kalau sekarang lagi hai cewek gitu ya, hai perempuan kamu lagi apa? Ini saya lagi ngantri mau ngambil air. Kenapa enggak ngambil? Saya kan takut kalah sama pria-pria yang tubuhnya kekar. Saya kan perempuan kan itu. Kata Nabi Musa, udah saya bantu udah. Bisa kekar ya, langsung dia nerobos ya. Orang-orang pada kalah semua. Langsung Nabi Musa ngambil air. Langsung kasih ke perempuan tersebut. Perempuan itu seneng kan. Nabi Musa gagah. Terus tenaganya gede. Akhirnya kata perempuan tersebut, makasih Tuan gitu kan. Terus kamu rumahnya di mana? Kata Nabi Musa, di sana. Ya udah saya anter gitu kan. Terus kata perempuan tersebut, oh iya ikut ke rumah gitu kan. Nah, ceritanya si perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Akhirnya Nabi Musa enggak enak nih ya kan, kalau dia di belakang perempuan di depan, akhirnya kan kelihatan gerak geriknya perempuan tersebut. Akhirnya kata Nabi Musa, udah kamu yang di belakang, saya di depan. Jadi yang perempuannya bilang nanti kanan kiri gitu kan, pokoknya jalannya belok gitu kan, pokoknya sama perempuan tersebut. Akhirnya sampailah ke rumahnya itu anaknya Nabi siapa ya, Nabi Ayub apa Yakub ya. Ya ceritanya sampai ke rumahnya ya. Nah itu perempuan, akhirnya kata perempuan tersebut, bapak ini Musa ini sudah menolong kita, ngasih minum, dia tenaganya kuat, coba dibujuk agar dia mau bekerja sama kita untuk ngambil airnya hewan ternak gitu kan, karena dia kuat. Padahal mah perempuan tersebut tertarik dengan Nabi Musa. Akhirnya kata si bapaknya itu, wahai Musa, kamu mau enggak kerja di sini dengan gaji sekian umpamanya ya, untuk ngambil. Lama-lama berapa tahun udah kerja kan, akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan perempuan yang kakaknya ya. Kalau nggak sama nikah, akhirnya yang kakaknya wafat, nikah sama adeknya. Nah itu ya, sama situ ya. Singkat cerita tadi ya, Israel lagi ya, Israel menghadap Allah. Wahai Allah, kata Nabi Musa, kata kekasih engkau, masa kekasih mau membunuh kekasih? Masa engkau Allah, kekasih Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa sebagai kekasih engkau? Kata Allah, udah kamu sampaikan lagi. Emang Musa mah kayak gitu orangnya gitu kan. Sampaikan Nabi Musa, masa kekasih nggak mau ketemu dengan kekasih? Udah sana bilang ke Nabi Musa, masa kekasih nggak mau ketemu dengan kekasih? Kan wafat itu mau ketemu dengan Allah. Wafat itu berarti kekasih, yaitu Nabi Musa mau ketemu dengan Allah. Jadi jawaban Allah, sampaikan wahai Israel kepada Nabi Musa, masa kekasih tidak mau ketemu dengan kekasih? Akhirnya malaikat Israel bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Nabi Musa, kata Allah, masa kekasih nggak mau ketemu dengan kekasih? Oh iya dah, kalau gitu mas cabut. Ya siap, saya ketemu dengan Allah kekasih saya. Nah itu jadi para wali Allah itu mau sholat itu ibaratnya mau ketemu dengan kekasih. Maka ketika sholat itu bacaannya dibaca, hati dan pikirannya mengartikan yang dibaca. Katakan di dalam sholat itu ada doa iftitah ya. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Ada lagi di antara 2 sujud ya, bukan sujud. Rabbi gfirli, ya Allah maafkan saya. Jadi ucapannya Rabbi gfirli, hatinya ya Allah maafkan saya, banyak dosa, maafkan saya. Rabbi gfir warhamni, ya Allah sayangi saya.
Rabbighfir warhamni wajburni, tutupi segala kekurangan saya. Rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajat saya. Terus apa lagi? Rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berilah rezeki saya. Wahdini apa? Berilah petunjuk saya. Wa'afini wa'fu anni, wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Ini jadi sebenarnya kalau kita baca sholat dan kita renungkan, kita artikan, itu kita dialog, kita ngobrol sama Allah. Cuman masalahnya kita ketika suatu hanya menggugurkan kewajiban. Jadi nggak ada chemistry, nggak ada nyambungnya. Ibaratnya ini lampu ya. Lampu umpamanya ada lampunya, tapi nggak ada setrumnya, nggak ada nggak ada listrik ya, nggak ada strumnya, maka nggak akan nyala. Nah, kita sholat itu kelihatan gerak-geriknya sholat, ada lampunya, tapi nggak ada setrumnya. Kenapa? Karena nggak ada dialog, nggak ada chemistry dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini maka kita sholatnya harus mulai minimal kalau nggak tahu artinya, apa yang kita baca di mulut kita juga dibaca dalam hati kita. Syukur-syukur kalau kita tahu artinya, maka mulut yang membaca, di dalam hati kita mengartikan. Yaitu agar kita memposisikan Allah itu sebagai Tuhan kita, sebagai kekasih kita. Sehingga ketika kita sholat itu akan timbul kekhusyuan. Dan yang terpenting ada dialog, ada obrolan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, subhanarabbil a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi umpamanya, dan seterusnya ada dialog, ada pujian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada zikir. Nah ini yang kedua ya, fondasi Islam adalah mendirikan ini identitas umat Islam yang beda dengan umat-umat yang lainnya. Waktunya tertentu 5 waktu ya, yang tadinya 50 waktu ya, itu karena ini jasanya lagi Nabi Musa ya. Nabi Musa tuh di langit keberapa ya Nabi Musa tuh? Di langit ke-6 ya, apa ke-7 ya? Yang paling tinggi kan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj kan melangkahi beberapa langit. Nabi Musa heran, wah, pas Nabi Muhammad lewat ya, wah, kalau bahasa kita sialan nih, berarti ada yang ngelewatin saya nih derajatnya gitu kan, siapa ini gitu kan, buset umpamanya gitu kan kalau bahasa orang sekarang ya gitu. Nah kan Nabi Musa kan orangnya itu kan ya gitulah. Kalau kata Gus Bah itu orangnya beda dari yang lainnya. Dilihat Nabi Muhammad gitu. Kan beliau waktu itu juga pernah menantang Allah, Allah menantang Nabi Musa. Adakah di muka bumi ini ada yang lebih pintar dari engkau wahai Nabi Musa? Karena Musa enggak ada gitu kan. Merasa kata Allah, enggak, salah kamu, ada yang lebih pintar dari kamu. Siapa? Karena Nabi Musa, kalau ada wahai Allah saya mau berguru, yaitu siapa? Nabi Khidir kan. Itu. Jadi Musa memang orangnya ya, kalau sahabat tuh seperti Sayyidina Umar lah ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu melangkahin di langit level yang Nabi Musa itu, Nabi Musa kaget kan. Ya Allah, siapa ini gitu kan. Nah, akhirnya kan sowan juga Nabi Muhammad ya. Setiap level kan silaturahim atau sowan lah. Akhirnya singkat cerita udah ketemu Allah. Akhirnya Nah, itu yang kita baca di tahiyat itu sebenarnya dialog Allah sama Nabi Muhammad SAW. At-tahiyyatul itu ucapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan Allah. Allah menjawab kan, at-tahiyyatul itu kehormatan, berkah, sholawat itu milik Allah. Terus Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, keselamatan untuk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW, wahai Allah, jangan hanya kepada saya doang, juga kan Nabi Muhammad itu selalu memikirkan umat. Coba sholawat juga
limpahkan berkah juga kepada umat saya. Maka harus assalamualaikum, ada assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Nah, itu dialog Nabi Muhammad dengan Allah, minta agar juga keselamatan keberkahan kepada kami dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Jadi sholat. Nah, itu berkat jasa Nabi Musa lah akhirnya kita sholat hanya 5 waktu yang harusnya 50 waktu. Gimana? Ya berarti Nabi Musa itu ada jasanya kepada umat Islam. Berapa Muhammad kamu dikasih sholat 50? Wah umat saya aja yang gede-gede kan. Nabi Adam itu ceritanya kan tingginya sekitar berapa puluh meter ya, 100 apa 50 gitu ya kan. Dari mulai Nabi Adam tuh turun banyak semeter sampai Nabi Muhammad SAW itu jadi tuh turun sampai sekarang kita Muhammad sekitar mungkin 2 meter kurang. Kata Nabi Musa, umat saya gede-gede aja 50 itu nggak mungkin kuat, apalagi umat kamu yang kecil-kecil. Kasihan umat kamu nanti nggak bisa menunaikan. Udah minta diskon ke Allah sana. Balik lagi sama Allah dikurangin jadi 45. Balik lagi ke Nabi Musa. Berapa 40? Wah masih banyak kamu. Minta lagi. Bulak-balik. Diskon tiap bulak-balik itu 5 kak. 5 dikurangi 5 sampai dengan 5 waktu. Pas 5 waktu kata Nabi Musa, Muhammad masih kurang itu. Ayo minta lagi diskon sama Allah. Kata Muhammad, enggak, saya udah bolak-balik aja Musa, malu saya. Udah, kalau benar-benar dia beriman dan dia sebagai umat saya, pasti dia akan melaksanakan 5 waktu ini. Tapi kalau imannya KTP doang, maka dia enggak akan bisa kuat menjalankan 5 waktu. Nah, Nabi Muhammad ini orangnya beda dengan Nabi Musa. Kalau Musa apa adanya. Nabi Muhammad tuh orangnya enggak enakan, pemalu gitu ibaratnya ya. Nah, itu juga kalau nggak didesak sama Nabi Musa nggak mungkin minta diskon. Cuma karena Nabi Musa tadi ngedesak, jadi akhirnya Nabi Muhammad juga mau. Dan Nabi Muhammad itu orangnya sangat peduli sama umatnya, sampai mau wafat aja beliau umati. Nabi Muhammad SAW kesakitan, dicabut ruhnya, kata Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, apakah seperti ini sakitnya? Di semua orang dicabut nyawanya. Iya. Kalau gitu tolong 99% sakitnya orang dicabut nyawa masukkan ke saya semua, umat saya terutama, agar umat saya tidak terasa sakit. Jadi itu yang 100% itu sama Nabi Muhammad SAW udah diminta sama Allah agar ditimpakan kepada beliau. Jadi kita akan coba merasakan 1%, tapi 1% itu juga masih dahsyat itu ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menanggung agar umatnya bahagia. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat, dengan cara menjalankan perintah Allah ya, menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua ajaran baginda Rasulullah SAW. Nah ini ya, jadi mendirikan sholat itu tiangnya agama ya. Barang siapa mendirikan sholat, dia memperkokoh agama Islam. Barang siapa dia tidak sholat, berarti menghancurkan agama Islam. Orang Islam pasti pengen Islamku kuat, maka harus dengan sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, membayar zakat ya. Ini ya. Jadi kalau sholat tuh hubungan kita dengan Allah. Kalau zakat hubungan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka zakat ini konsepnya yang punya harta berbagi dengan yang tidak punya harta, yang punya ilmu berbagi dengan yang tidak punya ilmu, yang punya jabatan berbagi dengan jabatan, yang punya tenaga berbagi dengan tenaga ya. Ini ya. Jadi kalau umpanya umat Islam betul-betul membayar zakat yang sudah nisab haul, insya Allah tidak ada lagi orang miskin ya. Masalahnya kadang-kadang orang kayanya tidak bayar zakat. Nah ini ya. Jadi hablum minallah itu iqamus shalah
mengerjakan sholat, hablum minasah membayar zakat. Jadi ini akan ada timbul kasih sayang di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang miskin memuliakan yang kaya mengasihi yang miskin. Yang ketiga ya, membayar zakat. Yang keempat, hijjul bait, yaitu pergi haji ke bait. Tuh, ini redaksinya beda ya. Kalau yang lain maka biasanya di tempat yang lain redaksinya puasa dulu. Ini mah di redaksi yang hadis ini hijjul bait, pergi haji ke Baitullah kalau mampu secara fisiknya sehat, karena haji itu butuh fisik ya, tawaf, lari-lari, sa'i, nanti jumroh ya, belum desek-desekannya ya, di Arafah juga dan seterusnya. Maka fisiknya kuat maka boleh haji. Yang kedua finansial, keuangannya buat dia berangkat, dia pulang. Tidak hanya buat dia, buat keluarga yang ia tinggalkan juga, buat makan, buat sekolah, buat jajan anaknya ya. Jangan sampai udah ada biaya buat pulang pergi ke sana, tapi nanti ketika dia haji si istrinya nggak bisa makan, anaknya nggak bisa jajan, berarti belum wajib ya. Pokoknya nggak bisa pergi ke sekolah karena harus antar jemput, karena uangnya nggak ada, gara-gara pokoknya dianya haji itu berarti belum wajib. Jadi finansialnya ada. Yang ketiga ada keamanannya. Katakan pergi dari sini ke Mekah, ke Madinah itu nggak ada teroris, nggak ada yang ngebajak umpamanya pesawatnya ya. Kalau ada bom umpamanya Amerika sama Saudi lagi perang umpamanya, kalau kita ke sana pesawat kita takut ada rudal yang nyasar ke pesawat kita, maka nggak wajib, karena nggak aman. Atau ada teroris, atau ada kayak waktu itu flu burung ya. Jadi kalau kita berangkat ke sana ada COVID, maka kita akan ketular, maka juga belum wajib, walaupun fisiknya kuat, uangnya ada buat pulang pergi, tapi keamanan di jalannya ada wabah, ada teroris, ada bom, maka nggak wajib. Nah, kalau umpamanya fisiknya ada, finansialnya ada, uangnya ada, dan aman perjalanannya pulang pergi, maka sudah wajib. Bahkan kemarin yang hadis di Mukhtar Hadis ya, kita 5 tahun sekali itu diharuskan bagusnya ke Baitullah, haji atau umroh, ketika kita punya uang, punya fisik yang bagus, dan juga jalannya aman, apakah umroh atau haji 5 tahun sekali. Nah kalau dilakukan maka dia akan tambah sehat, tambah berkah, tambah kaya, tambah bermanfaat. Tapi kalau nggak dilakukan 5 tahun sekali itu dia punya kayak gitu, harta ada, fisik ada, aman ada, tapi nggak pergi ke Baitullah, maka Allah akan menghalangi keberkahan hidupnya. Amin. Ini yang keempat adalah pergi haji ke Baitullah kalau mampu. Yang kelima, shaum Ramadan, yaitu bulan puasa di bulan suci Ramadan. Sama kayak sekarang ini. Bulan suci Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu artinya membakar. Berarti apa? Membakar segala dosa-dosa kita. Dengan apa? Sumbunya, apinya yang membakar, yaitu ibadah-ibadah kita, kayak sholat 5 waktu, taraweh, ngaji, tadarus, melakukan kebaikan. Itu adalah api yang bakar dosa-dosa kita. Ini secara agamanya. Kalau secara medisnya, ini 12 bulan kita makanan nggak teratur, tidur nggak teratur ya. Itu untuk menyehatan badan kita, toksin. Jadi toksin ya, badan kita ditoksin. 1 bulan coba kita makannya teratur, bareng-bareng ya, sahur, detok ya. Jadi membersihkan kotoran penyakit kita ya. Nah ini jadi bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang bisa menghantarkan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. 5 waktunya diperhatikan benar, qobliyah ba'diyahnya, sunahnya, tarawehnya, tadarusnya, ngajinya, lakukan kebaikan-kebaikan hendaknya lebih banyak, karena
cuman setahun sekali. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Ibaratnya nih, kita dikasih uang 1 juta, kalau tiap hari seharinya cuma dikasih 10.000. Ya sekarang sama Allah dikasih 1 juta. Nah, kita jangan sia-siakan. Ayo kita belanjakan ya, beli mainan, beli jajan ya. Kalau punya uang banyak Muhammad ya, ayo manfaatkan. Jangan cuma dikasih uang 1 juta didiemin aja, kan mubazir. Nah, Allah ini memberikan 1 bulan ini agar apa? Kita meraihnya, memanfaatkannya ya. Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ya. Ini sekarang hari keempat ya. Ini akan cepet banget nih. Cepet banget. Nanti kita penutupan insya Allah sanlat sekitar tanggal 15 atau 14 bulan depan, bulan Maret. Tapi kalau bulan hijriahnya tetap masih bulan Ramadan. Kalau hijriahnya tanggal berapa ya? 15 atau 14 Maret itu ya. Mungkin seminggu lagi seminggu lagi lebaran. Nah ini ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW bersabda, Islam didasari oleh 5 perkara atau 5 dasar. Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Yang keempat ya, yang kelima, puasa di bulan suci Ramadan. Ini redaksinya beda. Kalau di kitab yang lain ini yang keempat puasa, yang kelima pergi haji. Kalau di sini mah yang keempat pergi haji dulu, baru yang kelima puasa. Mudah-mudahan 5-5-nya kita bisa laksanakan. Yang 4 udah ya kalian. Syahadat udah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiap sholat ada kita. Sholat sudah. Bayar zakat udah tiap tahun ya, zakat fitrah, kecuali zakat mal mungkin ya. Ada yang belum, ada yang udah. Puasa sudah, yang belum satu yaitu apa? Berhaji ke Baitullah. Yang mudah-mudahan kita semua ya, keluarga besar saya TMHM, anak keturunan, murid semuanya, santri bisa haji, bisa umroh agar kita sempurna rukun Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.